Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD serta teman-teman kelas 2D yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nevi Septiani selaku moderator dari kelompok 10 yang akan memandu berjalannya presentasi pada siang hari ini mengenai kasih sayang dan tanggung jawab pendidikan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan nama-nama dari anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Saudari Adela Fauzia, yang kedua ada saya sendiri Nevi Septiani, dan yang ketiga ada Saudari Safega Julia Robin. Baik, mari kita awali presentasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai kasih sayang yang akan dijelaskan oleh Saudari Adela Fauzia. Kepadanya dipersilahkan. Konsep kasih sayang dalam pendidikan. Kasih sayang merupakan fitrah manusia. Artinya, setiap manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dalam hal pendidikan, kasih sayang harus mendasari semua upaya dalam membawa anak menuju tujuannya. Tujuannya yaitu kedewasaan. Kasih sayang mempengaruhi kesehatan fisik. Hati yang berbunga-bunga karena limpahan kasih sayang akan menyehatkan syaraf dan fisik. Anak-anak yang kenyang dengan kasih sayang orang tuanya akan tumbuh lebih sehat dari anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang juga akan menyelamatkan anak-anak dari sifat-sifat kerdil. Anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya akan tumbuh sebagai anak yang merasa terkucilkan. Apa saja dampak kasih sayang yang berlebihan? Menurut Sadullah 2011 halaman 159 menyatakan bahwa kasih sayang yang berlebihan maka akan menimbulkan dampak negatif diantaranya. Yang pertama, akan tumbuh sikap yang selalu ingin diperlakukan secara istimewa. Sifat-sifat seorang otoriter dalam diri anak semakin berkembang ketika orang lain selalu memenuhi segala keinginan-keinginannya. Yang kedua, anak yang selalu dimanja dapat mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Yang ketiga, anak tidak mau mengembangkan dirinya karena merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Yang keempat, anak yang selalu dimanjakan dengan segala kesenangan dan segala keinginan selalu dipenuhi oleh orang tuanya, kalau sudah besar akan tumbuh menjadi manusia yang sombong dan suka memaksakan kehendaknya. Hidup tanpa kasih sayang. Husain Mujahiri dalam buku Sadullah tahun 2010 halaman 160 mengemukakan bahwa kecintaan atau kasih sayang akan meninggalkan bekas secara positif pada anak dan menjadikan perilakunya di masa yang akan datang memiliki sifat kasih sayang dan kecintaan. Sebaliknya, andaikan suatu kecintaan itu hilang dari rumah tangga dan rumah tangga menjadi korban dan kebekuan serta kekerasan, maka masa depan anak akan terlempar pada membahaya dan kepribadiannya. Di masa yang akan datang, akan memiliki sifat-sifat kekerasan dan emosional yang melampaui batas. Jika anak yang hidup tanpa kasih sayang orang tuanya, pada masa yang akan datang setelah ia dewasa akan menampakkan efeknya. Kebenciannya terhadap masyarakat sekitar dan menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap orang-orang lain, serta tidak menunjukkan jiwa tolong-menolong dan belas kasih sayang terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga ia menjadi manusia yang tidak memiliki perasaan. Kasih sayang dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, di mana peran orang tua digantikan oleh guru, pola hubungan guru
dan anak perlu dilandasi kasih sayang agar terjalin ikatan perasaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Peranan kasih sayang dalam pendidikan di sekolah merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam pembentukan sikap, kepribadian, serta perilaku anak di samping peran keluarga dan masyarakat. Metode yang paling berpengaruh dan efektif dalam pendidikan adalah pendekatan kasih sayang. Rasa cinta serta kasih sayang harus terlebih dahulu menjadi jaminan ketenangan anak-anak di lingkungan keluarga sebelum berhadapan dengan berbagai aturan serta keputusan yang dibuat oleh orang tua. Kebahagiaan dan ketenangan jiwa anak-anak akan terpengaruhi jika sebuah keluarga dapat menjadi pusat ekspresi perasaan, kasih sayang, dan kecintaan. Peran guru dalam memproses pendidikan. Wardani tahun 2002 mengemukakan bahwa seorang pendidik harus melakukan berbagai peran dalam menjalankan suatu proses pendidikan. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Kasih sayang yang harus diberikan oleh pendidik kepada peserta didik akan mendapatkan bimbingan untuk menjalani kehidupan yang sedang dialami sekarang maupun bakal kehidupan yang ada di masa datang. Yang kedua, guru membentuk kepribadian. Tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri, bunuh diri, atau kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dilakukan oleh seorang peserta didik akibat kehilangan kasih sayang dari orang tua atau siapa saja. Kata siapa saja mengindikasikan bahwa di samping orang tua ada pihak lain yang dapat menjadi penyebab hancurnya kepribadian seorang peserta didik. Guru sebagai tempat perlindungan. Akibat tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, banyak sekali anak yang kabur dari rumah. Dalam tindakan ini, anak akan mencari perlindungan kepada siapa saja yang dianggapnya dekat. Beruntung jika mereka mendapatkan tempat berlindung pada orang yang berlatar belakang baik. Tetapi sebaliknya, maka akan berakibat merusak masa depannya. Menyikapi kasus ini, seorang pendidik harus dapat memberikan kasih sayang, maka ada kecenderungan anak untuk mencari perlindungan kepadanya. Guru sebagai sumber pengetahuan. Kasih sayang dari orang tua sampai kapanpun harus tetap ada karena anak-anak sangat membutuhkannya. Dalam proses pendidikan yaitu adanya transformasi pengetahuan, sikap, memberi dan melarang seharusnya dilakukan dengan hati-hati terhadap peserta didik. Pengetahuan dapat merubah sikap perilaku peserta didik, dapat berubah positif apabila pengetahuan yang diterima oleh peserta didik sesuai dengan masanya, dan sebaliknya. Apabila tidak sesuai, maka akan membentuk perilaku peserta didik yang negatif. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami bahwa dalam mentransfer ilmu atau pengetahuan harus didasari dengan kasih sayang. Materi selanjutnya mengenai kewibawaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kewibawaan atau gezak berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan atau gezak terhadap orang lain. Gezak atau kewibawaan itu ada pada orang dewasa, terutama pada orang tua. Dapat kita katakan bahwa kewibawaan yang ada pada orang tua, ayah dan ibu itu adalah asli. Orang tua dengan langsung mendapat tugas dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua atau keluarga mendapat hak untuk mendidik anak-anaknya, sesuatu hak yang tidak dapat dicabut karena terikat oleh kewajiban. Hak dan kewajiban yang ada pada orang tua itu tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, Uyo Saduloh dalam bukunya menjelaskan, kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Guru yang berwibawa di hadapan siswanya berarti guru yang mempunyai kekuatan mempengaruhi anak-anaknya baik dalam ucapan maupun tindakan. Sedangkan secara formal, untuk menjadi profesional guru diisyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kewibawaan pendidikan yang dimaksud adalah menolong dan memimpin anak ke arah kedewasaan. Oleh karena itu, penggunaan kewibawaan pada pendidikan harus berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, dalam menggunakan kewibawaan, hendaklah didasarkan atas perkembangan anak itu sendiri sebagai pendidik. Pendidik hendaklah mengabdi kepada pertumbuhan anak yang belum selesai perkembangannya. Dengan kebijaksanaan pendidik, hendaklah anak dibawa ke arah kesanggupan memakai tenaganya dan pembawaannya yang tepat. Jadi wibawa pendidikan itu bukan bertugas memerintah, melainkan mengamati serta memperhatikan dan menyesuaikannya pada perkembangan dan kepribadian masing-masing anak. Yang kedua, pendidik hendaknya memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak atau berinisiatif sendiri. Kesempatan dan keleluasaan itu hendaknya makin lama makin diperluas, sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak. Anak harus diberi kesempatan cukup untuk melatih diri bersifat patuh, karena anak dapat bersikap tidak patuh. Jadi, dengan wibawa itu hendaklah pendidik berangsur-angsur mengundurkan diri sehingga akhirnya tidak diperlukan lagi. Mendidik anak berarti mendidik untuk dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, pendidik hendaknya menjalankan kewajibannya itu di atas dasar cinta terhadap si anak. Ini berarti hendak berbuat sesuatu untuk kepentingan si anak, bukan memerintah atau melarang untuk kepentingan sendiri. Cinta itu perlu bagi pekerjaan mendidik sebab akan timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban untuk sang anak. Selalu memperlihatkan kebahagiaan anak yang sejati. Contoh kewibawaan pada guru yaitu pada suatu sekolah ada seorang guru A sangat disegani oleh murid-muridnya. Mereka sangat takut dan patuh kepadanya. Setiap harinya sebelum guru A masuk ke dalam kelas, murid-murid sudah duduk dengan tenang dan tertib menantikan bapak guru A itu mengajar. Semua perintah dan larangan serta nasihatnya yang diberikan kepada murid-muridnya diturut dan dipatuhi oleh anak-anak. Anak-anak hormat kepadanya. Sebaliknya, guru B yang ada di sekolah itu kurang disegani anak-anak muridnya. Setiap guru B itu mengajar, anak-anak ada saja yang selalu membuat ribut dalam kelas sehingga kelas menjadi ribut. Peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat yang diberikannya tidak atau kurang dihiraukan murid-muridnya. Anak-anak tidak merasa segan atau patuh kepadanya. Perintah-perintah atau yang diberikannya sering tidak dikerjakan oleh murid-muridnya. Karena itu, B sering marah dan menghukum anak-anak dalam kelas. Tetapi, anak itu bukan semakin patuh atau menurut kepadanya, bahkan sebaliknya. Anak-anak mau mengerjakan apa yang diperintahkannya karena mereka takut. Jadi, bukan karena merasa insaf atau percaya kepadanya. Untuk materi selanjutnya mengenai tanggung jawab akan dijelaskan oleh Saudari Safega. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab dalam pendidikan. Tanggung jawab menurut Sadullah tahun 2015 mengemukakan bahwa bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua perbuatan, tindakan, atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau nilai keagamaan. Bisa juga dikatakan bahwa bertanggung jawab berarti dapat didakwa berdasarkan nilai-nilai moral dan susila maupun nilai agama. Dengan kata lain, bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak di luarnya. Segala tindakan, perbuatan, atau sikap yang berada di luar bidang nilai dan norma kesusilaan dan agama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab dalam pendidikan sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu tindakan yang berkaitan dengan bertanggung jawab. Di kelas, seorang guru harus bertanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak-anak yang telah dipercayakan orang tua anak kepadanya. Sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang merupakan suatu landasan moral bagi guru untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Di sekolah,
Guru merupakan pendidik yang bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagian akhir dari tujuan pendidikan nasional adalah warga negara yang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia dalam hubungannya sesama manusia dan lingkungannya atau alam. Lalu yang selanjutnya ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan berkewajiban untuk melaksanakan segala perintahnya dan segala larangannya. Dalam ajaran Islam ada 3 inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam hal ini Allah telah memberikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah bagaimana manusia harus beriman, bagaimana manusia harus menjalankan syariat Islam, dan bagaimana manusia harus berbuat baik, baik itu berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk lain contohnya seperti hewan, dan berbuat baik kepada alam dan lingkungannya. Manusia sama sekali tidak boleh merusak alam seperti menjarah hutan dan merusak keseimbangan kehidupan. Dalam hal ini, Allah telah memberikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah bagaimana manusia harus beriman, bagaimana manusia harus menjalankan syariat Islam, dan bagaimana manusia harus berbuat baik, baik itu berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk lain contohnya seperti hewan, dan berbuat baik kepada alam dan lingkungannya. Manusia sama sekali tidak boleh merusak alam seperti menjarah hutan dan merusak keseimbangan kehidupan. Seorang guru sebaiknya sebagai pendidik di sekolah sudah seharusnya memahami nilai-nilai norma atau nilai-nilai agama sekaligus sudah dapat melaksanakan dalam segala aspek kehidupannya. Lalu ada manusia dalam hubungannya sesama manusia. Manusia memiliki atau mempunyai kecenderungan kepada masyarakat dan kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia memiliki sebuah bentuk khusus. Dia tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan tanpa kerjasama dan keikutsertaan yang lain. Berbagai aktivitas manusia memiliki esensi sosial, dan oleh karena itu mau tidak mau mereka harus membagi pekerjaan di antara mereka, sehingga dengan begitu mereka dapat memberi manfaat kepada yang lain dan sekaligus mengambil manfaat dari mereka. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, tercermin manusia berbagai tanggung jawab manusia, seperti yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap keluarganya. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Lalu tanggung jawab terhadap sanak kerabat. Rasulullah juga bersabda, Allah berpesan kepada aku berpesan kepada umatku bahwa yang hadir maupun yang tidak hadir, maupun mereka yang kini masih berada dalam tulang syulbi atau rahim ibu mereka hingga akhir kiamat, hendaklah menjalin silaturahmi dengan sanak kerabat karena kerabat mereka, karena silaturahmi merupakan bagian dari agama. Lalu tanggung jawab terhadap tetangga. Rasulullah bersabda, siapa yang mengkhianati tetangganya meskipun hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menjadikan tanah itu hingga tingkat kejujunya sebagai tali pelana di lehernya, hingga Allah menghinakannya pada hari kiamat, kecuali jika ia bertobat. Siapa saja yang menyakiti tetangganya, maka Allah haramkan wangi surga baginya, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan selanjutnya ada hubungan manusia dengan alam. Manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai khilafah di muka bumi. Sebagai khilafah, manusia harus mampu mengelola alam, khususnya bumi di mana manusia tinggal. Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada padanya, seperti gunung, sungai, berbagai macam bahan tambang dan benda logam, berbagai jenis pohon dan tumbuhan, dan berbagai jenis binatang daratan maupun lautan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah telah menciptakan alam semesta dengan susunan yang sangat teliti. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang besar pada pundak manusia. Oleh karena itu, manusia harus menghargai nikmat Allah dan menggunakannya sebaik-baiknya. Seandainya manusia tidak memeliharanya dan tidak menjaga sistem lingkungan, maka akan timbul bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10 pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.